Sidang perceraian Nia Daniati dan Farhad Abbas kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Sidang yang mengagendakan keterangan saksi-saksi dari kubu Farhad sempat diwarnai kekisruhan yang melibatkan 3 serangkai, yaitu Farhad Abbas, Regina, dan Ilal Ferhat. Ketiganya yang kini berseteru terlihat saling ejek satu sama lain saat bertemu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas seperti apa kekisruhan yang terjadi? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Sidang perceraian Nia Daniati dan Farhad Abbas kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kubu Farhad Abbas, sosok Nia Daniati ternyata tak terlihat. Padahal selama ini Nia selalu aktif menghadiri persidangan. Menurut tim kuasa hukumnya, Nia sebenarnya berniat kembali hadir. Namun lantaran jadwal sidang yang dipercepat, Nia akhirnya membatalkan kehadirannya. Tim kuasa hukum Nia juga menampik kabar yang menyebutkan jika alasan sebenarnya dari ketidakhadiran Nia lantaran pelantun tembang gelas-gelas kaca tersebut enggan bertemu dengan Farhad dan Regina. Regina sendiri hadir di persidangan sebagai saksi yang disodorkan kubu Farhad Abbas. Jadi sidang hari ini yaitu mendengarkan keterangan saksi dari Farhad Abbas. Tapi namanya keterangan saksi yang sudah masing-masing diarahkan sebelum di persidangan, semua membantah apa yang kita terangkan di dalam kesaksian pada waktu sidang yang lalu. Mbak Nia tadinya mau hadir, berhubung sidangnya ini cepat ya, biasa kan kita ambilnya jam 12, jam 1 gitu ya. Nah, Mbak Nia udah siap, tadi udah mau datang karena belum ini ya, belum rapi. Jadi ya saya masa hanya gara-gara Mbak Nia nunggu Mbak Nia, saya nggak ngikutin sidang, jadi saya duluan gitu. Sebenarnya Mbak Nia mau hadir. Hari ini kan ada beberapa saksi ya. Intinya itu kita mempertahankan bahwa tidak benar bahwa dulu pernah ada kekerasan, justru Nia sebaliknya yang memencet dan menggigit saya ya. Meski yang memberikan kesaksian adalah saksi-saksi dari Farhad Abbas, namun kubu Nia justru mengaku senang dengan keterangan ke-7 saksi yang dihadirkan kubu seteru mereka. Lantaran saksi-saksi itu justru menguatkan sejumlah bukti-bukti yang mereka beberkan di balik gugatan cerai yang diajukan Nia serta permohonan soal pembagian harta gonogini. Kondisi ini jelas di luar dugaan kubu Nia. Mereka pun berharap majelis hakim secepatnya mengetuk palu sebagai pertanda mengabulkan permohonan cerai yang diajukan klien mereka. Lantaran dari jalannya persidangan selama ini terungkap nyata jika kedua kubu memang telah sepakat untuk bercerai. Semua itu dibantah mereka. Semua itu lantaran sakit hati, ya kan? Sakit hati sama istri, masa dia nggak bisa meyakinkan istrinya bahwa dia akan berbuat baik untuk mendatang. Ya, pernyataan yang dibuat oleh Farhad itu ada saksi yang bernama Ibet, dia mengakuin bahwa dia lebih dari itu pun ada yang dia lihat. Yang ditulis oleh Farhad cuman itu. Itu saya tanya, apakah Anda mengetahuinya? Ya, saya mengetahuinya. Dan malah dari saksi mereka menyatakan bahwa sebelumnya Farhad Abbas nikah siri dengan si Ani Muryadi, dengan siapa lagi? Lani gitu ya, Melani. Terus ada 3 malah disebutkan. Saya taunya hanya 2. Nah, ini malah ada bonus jadi 1. Jadi bagi saya kita puas dengan saksinya dari Farhad karena fakta-faktanya jelas. Itu mengarah bahwa dari gugatan kita ada gitu loh. Diaminin malah justru dari saksi Farhad. Kita sebetulnya di pihak kita karena udah sepakat cerai, sebetulnya cerailah dengan baik ya. Keputusan Nia untuk bercerai dari Farhad memang benar-benar sudah bulat. Kesakitan yang selama ini dirasa menjadikan ibu 2 anak yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-50 itu tak ingin lagi hidup berdampingan dengan pengacara kontroversial tersebut. Namun yang disayangkan kubu Farhad, Nia memperlakukan klien mereka seperti sapi perahan untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah.
Akibatnya, Farhad kini bangkrut dan berhutang, termasuk kepada Elza Syarif yang menjadi ketua tim pengacaranya. Dan yang paling menyedihkan adalah pada saat Farhad nggak punya uang, itu seperti ditendang begitu saja, ya. Tapi kita nggak ada masalah, dan saya juga yang sangat kecewa bahwa Farhad memang secara fakta itu memang benar-benar berhutang dengan saya. Dan itu tidak perlu saya buka karena itu kita sudah jelaskan di dalam mediasi. Tetapi ternyata malah saya, karena kita diam selalu, dinyatakan bahwa saya itu berbohong. Tujuan mengatakan hutang itu hanya untuk mengamankan hartanya Farhad. Itu tidak benar. Farhad sebenar-benarnya itu memang berhutang dengan saya. Ada yang secara cash tunai saya serahkan, ada juga secara transfer. Walaupun Farhad sudah memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, biaya ya kehidupan sehari-harinya dengan yang mewah ya, tidak sembarangan. Sampai saat ini Farhad itu sering nebeng mobil saya kalau kemana-mana, dan kalau dia itu naik taksi. Saya ingin bahagia bersama anak-anak saya, ingin beraktivitas seperti biasa, dan masyarakat Indonesia tentunya ingin supaya bisa menerima saya kembali, dan sayang semua sama saya, selalu mendoakan saya dan anak-anak. Bersamaan dengan digelarnya sidang perceraian Nia dan Farhad, di lokasi yang sama juga digelar sidang perceraian Regina dan Ilal. Sidang yang bermaterikan mediasi antara penggugat dan tergugat akhirnya mempertemukan kembali Ilal dan Regina serta Farhad yang menjadi pengacara Regina. Kemunculan ketiga orang yang kini berseteru tersebut tak pelak sempat membuat suasana sedikit memanas. Usai persidangan, Farhad bahkan tak henti-hentinya mengejek Ilal dengan kata-kata pedasnya. Regina pun sepertinya tak mau kalah dan ikut-ikutan mengejek Ilal. Anehnya, meski habis-habisan diejek Farhad dan Regina, Ilal justru tampak tenang dan memilih untuk tak terpancing. Maka seperti inilah aksi saling ejek yang melibatkan Farhad, Ilal, dan Regina yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Coba lihat, dia kayak anak kecil nongol-nongol di sini. Saksikanlah orang itu. Ya. Ini dia kayak begini. Padahal tidak mau cerai, takut kata ya. Takut sampai kasih makan, sampai kasih minum nanti. Gitu. Bapak jauh-jauh ya sini. Nih, gimana nih Bang? Ya? Bang, ini kayak anak kecil. Bang, kita belum Bang. Kalau abang dulu. Ya. Bang, maksudnya gini, kan tadi kan Ilal kan katanya sudah punya pasangan, tapi di dalam minta damai sama saya, minta perkawinannya dilanjutkan. Maka saya bingung, berarti yang namanya Mary ini cuma jadi pajangan aja dong. Karena tadi di dalam dia ngemis-ngemis sama saya kepada ini minta perkawinan dilanjutkan. Tapi makanya saya bingung. Tapi juga, sekarang Ilal berhadapilah masalahmu dengan senjata api. Karena selama ini Ilal katanya menodong, mengancam akan Regina dengan senjata api itu. Silakan buktikan sendiri. Nanti tunggu di Polres. Itu baiknya sekarang silakan mencari pekerjaan sendiri, jangan jadi pengangguran lagi, supaya nanti bisa menghidupi anak dan bapak tadi gimana? Anak bapak akui. Oke. Bapak mau biayai? Biayai. Oh ya udah oke. Tadi kenapa bapak sedih dong? Sedih. Dia sedih. Dia sedih. Oke. Bang, kamu mau Polres ngapain bang? Ya, intinya dia minta balik dan sedih, nangis Bombay, sesuai wajahnya, wajah Bombay. Makasih Dahlia atas waktunya. Manis.